Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Farhan Sugiarto, kelas 8G, nomor absen 14, SMP Awahid Hasyim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ekonomi. Pengertian. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial lengkap dengan elemen kualitatif dan kuantitatif. Ilmu ini berfokus pada manufaktur, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa, juga bagaimana organisasi pemerintah dan negara mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan jasa ini. Pembagian ekonomi secara teori terdapat dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi holistik mengenai kinerja, perilaku, struktur, dan proses penentuan keputusan ekonomi dalam skala nasional. Jenis ekonomi satu ini juga mencakup perubahan dalam produk domestik bruto atau GDP negara, ekspektasi inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintahan atau kebijakan fiskal, pengangguran, hingga kebijakan moneter. Ekonomi mikro adalah sebuah ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dengan penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Tujuan pengaruh ekonomi makro terdapat 4, yaitu meningkatkan pendapatan negara, mengatasi inflasi, membuka lapangan pekerjaan, menjaga kestabilan ekonomi. Kebijakan ekonomi makro sendiri dilakukan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah serta pihak swasta untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan. Tujuan pengaruh ekonomi mikro ada 2, yaitu menganalisa pasar, mengatur sebuah mekanisme untuk membentuk harga produk maupun jasa. Ruang lingkup ekonomi mikro memang kecil, namun tidak selalu berkaitan dengan finansial atau keuangan sebuah perusahaan atau rumah tangga. Tetapi ekonomi mikro juga mengajarkan tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa. Pengaruh ekonomi makro pada bisnis dan kehidupan. Pengaruh ekonomi makro pada bisnis dan kehidupan. Karena ekonomi makro berkaitan dengan negara, tentunya akan ada dampak tertentu terhadap bisnis dan kehidupan. Pertama, ekonomi makro mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tercipta berdasarkan ekonomi makro. Otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh. Begitu juga dengan tenaga kerja. Pengaruh ekonomi makro dapat membuat pemerintah atau swasta membuka lapangan pekerjaan baru, belum lagi dengan kebijakan-kebijakan penting yang akan berpengaruh pada perhitungan gaji, tunjangan, sampai pemotongan pajak dari upah para pekerja. Sedangkan di sisi kehidupan, pengaruh ekonomi makro bisa dilihat dari kestabilan harga barang yang beredar di pasaran. Terakhir, pengaruh ekonomi makro juga dapat berimbas pada keputusan membuat bisnis. Contoh ekonomi mikro. Beberapa contoh ekonomi mikro yang mungkin sering Anda temukan dalam kegiatan Anda sehari-hari, yaitu 1. Penawaran. Penawaran merupakan
jumlah barang atau jasa yang disediakan untuk ditawarkan atau dijual oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Maka dapat diartikan bahwa pelaku atas perilaku penawaran adalah produsen. Yang kedua, pasar. Secara fisik, pasar merupakan wadah atau tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Namun, pengertian pasar tidak mengharuskan dalam berbentuk secara fisik karena pasar tidak mempunyai letak geografis. Yang ketiga, harga. Pengertian harga menurut Philip Kotler adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan keuntungan. Maka dengan demikian harga berfungsi sebagai pengukuran nilai suatu barang atau jasa. Yang keempat, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu aktivitas atau proses yang dilalui seseorang dalam pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pengevaluasian barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh pembeli atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Dari pengertian ini dapat dilaksanakan bahwa pelaku ekonomi adalah konsumen. Yang keenam, biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.